Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang ada di rumah dimanapun kita berada saat ini. Saat ini kita akan masuk dalam ibadah Rabu Teduh. Dan saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan mau berdoa. Mari Bapak Ibu kita mau tundukkan kepala kita. Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami bersyukur atas pertolongan dan perlindungan-Mu yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan dan waktu yang Engkau telah kasih dalam kehidupan kami. Sebentar ya Tuhan, kami mau duduk di bawah kaki Tuhan. Kami mau mendengarkan sabda-Mu, kami mendengarkan firman-Mu. Kami mohon dengan kuasa Roh Kudus-Mu akan turun ke atas kami. Biarlah firman ini menjadi iman kami. Firman yang membuat kami menjadi kuat. Firman itu menjadi penolong atas hidup kami. Berkati kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Tidak terasa sebentar lagi kita akan masuk ke bulan 11 dan sebentar lagi juga kita akan masuk ke bulan Desember dan kita akan merayakan namanya Hari Natal. Ya, seperti gereja kita memberikan tema bulan ini bekerja untuk Tuhan. Bekerja untuk Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita terambil dari Yohanes pasal 4 ayat 32 sampai 35. 32 mengatakan bahwa ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Di situ ada tanda merah. Ya, tanda merah itu menandakan bahwa itu perkataan Yesus sendiri. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu ketika bangun dari tempat tidur, maka Bapak Ibu menyiapkan diri? Pernahkah Bapak Ibu sadar bahwa kita ini setiap hari selalu menyiapkan diri untuk apa? Mempersiapkan apa yang kita perlukan ketika kita bangun dari tempat tidur, khususnya pagi hari. Untuk apa? Karena kita mau berangkat apa? Berangkat kerja. Di sana kemari ketika kita udah berangkat kerja, kita lihat sekeliling kita, teman-teman kita dan orang-orang yang mau siap bekerja, siap berangkat kerja untuk apa? Untuk mendapatkan upah, untuk bekerja, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu adalah manusia. Manusia itu hanya memuaskan dirinya, melakukan pekerjaan-pekerjaannya untuk menyenangkan hatinya. Tetapi dia nggak tahu bahwa apa sih tujuan dalam hidup ini. Sama seperti firman Tuhan pada pagi hari ini. Di sini ada salah satu percakapan yang unik kalau kita lihat. Kita kenal murid-murid Yesus yang dekat dengan Yesus. Mereka bilang bahwa kalau kita lihat ke ayat 31, mereka katakan begini, sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah.
Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan. Dan para murid-murid itu mereka bertanya sama teman-temannya, sama rekan-rekannya. Mereka bilang, adakah orang yang telah membawa sesuatu untuk dimakan? Mereka pikir ketika Yesus berbicara tentang makan, mereka pikir itu makanan yang dimakan untuk kebutuhan. Tetapi sesungguhnya maksud Yesus itu mengatakan, makan. Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Itu maksudnya itu adalah melakukan pekerjaan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Mereka tidak mengerti. Kadang-kadang juga kalau kita sama ke dalam kehidupan kita sehari-hari, kita enggak mengerti. Kita enggak tahu, kita enggak memahami maksud Tuhan. Kita bangun pagi-pagi menyiapkan diri, persiapan apa yang kita perlukan, semuanya itu hanya untuk bekerja dalam kebutuhan sehari-hari. Itu tidak salah Bapak Ibu. Jangan seperti kita ini murid-murid yang mereka berpikir bahwa makanan yang dibutuhkan Yesus pada waktu itu adalah makanan secara fisik. Tetapi bukan itu maksud Yesus pada waktu itu. Maksud itu adalah melakukan kehendak Allah. Amin. Pertanyaannya adalah dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita sudah menyiapkan waktu kita, menyiapkan hati pikiran kita untuk melakukan kehendak Tuhan? Kemungkinan besar dalam setiap hari kita melakukan, kita besar waktu kita daripada Tuhan. Ini salah satu percakapan Tuhan Yesus dengan para murid. Para murid berbicara, wah ada makanan. Tetapi Yesus bilang, makananku adalah yang kamu tidak kenal. Yesus berkata lagi ayat ayat 33 Bapak Ibu mengatakan bahwa maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Yesus berkata lagi, ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bekerja untuk Tuhan adalah mencakup dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak pikiran-pikiran lain, ada banyak salah kaprah bahwa kalau kita bekerja Tuhan itu adalah harus melayani, harus bekerja di gereja. Di luar itu bukan bekerja untuk Tuhan. Ya benar, kita alangkah baiknya kita melayani Tuhan. Tetapi sesungguhnya adalah bekerja untuk Tuhan adalah itu dilihat dari kehidupan kita sehari-hari. Melakukan kehendak Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan yang berkenan kepadanya. Dalam setiap perkataan kita, dalam bentuk tindakan kita, dalam bentuk sikap kita, pikiran kita, hati kita, dan kehidupan kita dalam sehari-hari, disitulah kita melakukan kehendak Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, kamu ini, kita ini adalah buatan tangan Tuhan. Untuk apa? Untuk melakukan apa? Melakukan pekerjaan yang baik. Tadi saya sempat singgung bahwa kalau pagi-pagi hari kita bangun dari tempat tidur, kita menyiapkan diri, kita siapkan apa yang kita perlukan, apa yang kita siapkan. Karena kita mau berangkat kerja. Siapkan semua apa yang dibutuhkan, siapkan semua apa yang diperlukan. Dalam kendaraan kita harus lihat
Karena untuk apa? Karena kita ada tujuan untuk bekerja. Bekerja untuk apa nanti? Ada upah, ada hasilnya. Tetapi itu secara kehidupan manusia. Tapi bagaimana dengan Tuhan? Apakah kita salah melakukan seperti itu? Apakah kita salah kalau kita selalu bekerja di dunia ini, bekerja. Memang itu manusia, bekerja terus tak habis-habisnya. Tetapi yang sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan adalah ketika kita tidak sedikit waktu kita dengan Tuhan. Asing diri sendiri, tidak mau peduli dengan Tuhan, maunya fokus apa yang dia kerjakan. Sesungguhnya adalah kalau hari-hari ini kita bisa bekerja, kalau hari ini kita bisa menafkahi keluarga kita, memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, itu adalah benar-benar anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ingat bahwa segala sesuatu yang kita perlukan, yang kita butuhkan, itu adalah berasal dari Tuhan. Kalau memang itu berasal dari Tuhan, mari lakukanlah kehendak Tuhan. Dengan apa? Berikan waktumu kepada Tuhan. Dalam segi apa yang kita mau beri? Dalam waktu, dalam doa, dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam ibadah. Sangat heran Bapak Ibu, ketika kita bekerja, ya, ketika kita bekerja, begitu banyak waktu kita. Waktu bekerja, khususnya kerja sekuler, 5 hari, Senin sampai Jumat, Sabtu dan Minggu libur. Itu pada umumnya. Waktu begitu banyak, tapi pertanyaannya adalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudahkah kita berikan waktu kepada Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai kehendak Tuhan? Tuhan tidak meminta itu semuanya. Tuhan mau waktu. Waktu dengan Tuhan. Jangan buang-buang waktu. Karena waktu itu terus berputar dan berputar. Dan pada akhirnya kita tidak layak di hadapan Tuhan. Karena kita fokus hal-hal duniawi. Karena kita fokus hal-hal yang menyenangkan hati kita. Ya, tidak jadi masalah. Kata orang bilang gak kerja, gak makan. Ya betul. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah hasil pekerjaan kita itu atau pekerjaan kita itu berasal dari mana? Dari Tuhan. Kalau memang itu dari Tuhan, mari senangkan hati Tuhan, lakukan pekerjaan Tuhan, lakukan kehendak Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 35 mengatakan bahwa bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ini berbicara adalah tabur tuai. Kalau kita terus tabur melakukan pekerjaan yang baik, melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, percayalah kita akan menuai. Amin. Apa maksudnya? Pekerjaan yang baik, melakukan pekerjaan Tuhan. Jangan sampai kita seperti murid-murid Yesus. Mereka hanya berpikir bahwa makanan secara fisik yang kita butuh dalam kehidupan sehari-hari, itu pikiran mereka. Kalau kita perhatiin
Dari ayat 33 saya ulang lagi. Mari kita perhatiin ya. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Ini pikiran mereka secara manusia. Pikiran kita juga kalau kita samakan, pikiran kita itu bekerja setiap hari, bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi kita lupa maksudnya itu apa, di baliknya itu apa. Yaitu adalah melakukan kehendak Allah. Amin. Melakukan kehendak Allah, Bapak Ibu. Ada beberapa yang harus kita belajar dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Seperti judul yang diberikan oleh gereja kita, bekerja untuk Tuhan. Yang pertama adalah kita tetap melakukan kehendak Tuhan. Apa itu melakukan kehendak Tuhan? Melakukan kehendak Tuhan adalah memberikan waktu kepada Tuhan. Memberikan waktu kepada Tuhan. Melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sibuk terus menerus, tetapi berilah waktumu kepada Tuhan. Poin pertama tadi itu melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, yang terakhir, poin yang terakhir adalah melakukan firman Tuhan. Apa yang tertulis dalam firman Tuhan, lakukanlah itu. Bukankah firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Melakukan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan setelah itu kita lakukan. Ya, kalau itu berat bagi kita, tetapi kita minta pertolongan Roh Kudus agar kita mampu melakukannya. Ada 2 poin. Yang pertama tadi adalah melakukan pekerjaan Tuhan, dan yang kedua melakukan firman Tuhan. Ya, sampai di sini ya saya sampaikan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Mampukan kami, kuatkan kami, teguhkan hati kami untuk melakukan kehendak-Mu ya Tuhan, untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan. Secara manusia kami tak mampu, secara manusia kami tak sanggup, tetapi kami mohon dengan pertolongan Roh-Mu, pertolongan kuasa Roh Kudus yang menyertai, yang memampukan kami. Dan pada akhirnya kami bisa melakukan kehendak-Mu. Kami bisa mentaati firman-Mu Tuhan. Bukan karena kami kuat, bukan karena kami hebat, melainkan itu adalah anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat renungan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, pada hari ini kita mau menaikkan sembah dan pujian kita bagi Tuhan. Kita mau agungkan namanya. Kita mau datang untuk menghadap Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan, Yesus, Engkau kami puja, Engkau yang kami sembah sebagai Raja. Haleluya. Yesus kami puja, Yesus kami
pujian kami. Sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yes, kami naikkan sembah dan pujian kami Tuhan, hanya untuk memenuhi tahta-Mu. Kami menyatakan bahwa Engkau adalah Raja, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Kami naikkan sembah kami Tuhan, kami naikkan pujian kami. Kami tinggikan Engkau. Kami mau tetap terus menaikkan sembah kami Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak untuk menerima setiap sembah dan pujian kami. Sebab kami hanya mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Oh, sembah dan puji. Yes, biarlah semuanya menyembah Engkau Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yes, yes. Sembah dan puji penuhi tatamu. Kami sembah Kau Sembah Tuhan, dan puji penuhi penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja.
lidah akan mengaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertalu. Menyembah Yesus, Tuhan Raja. Oh, ku sembah Kau, Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kau mengaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. haleluya. Yes, kami rindu semua lidah mau mengaku bahwa Engkaulah Tuhan, bahwa Engkaulah Raja atas kami ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu Tuhan. Dan kami mengucap syukur atas pagi hari ini ya Bapa, atas hari baru yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih kalau kami boleh datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau akan tetap terus memberkati kami. Engkau akan tetap terus menjagai kehidupan kami. Bahkan Engkau akan memberkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan namamu sepanjang hidup kami. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin.